Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya. Tentunya masih dalam program yang selalu mengajak kita untuk meningkatkan keilmuan dan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya iman dan meningkatnya keilmuan kita, semakin menjadikan diri kita orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan insya Allah pada episode kali ini tema kita akan sama-sama berdiskusi tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik sekali untuk kita kupas bersama. Dan alhamdulillah tadi di awal kita juga sudah sama-sama bersolawat yang dipandu oleh tim Nasyid Zufairah. Terima kasih tim Nasyid Zufairah. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita bacakan tadi menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kali ini kita juga sudah ditemani oleh jamaah dari Majelis Taklim IPMI Perwakilan Daerah Tangerang Selatan, pimpinan Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat, sehat, walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong kerudungnya oren udah kayak jeruk ini. Ya, sama nih sama kayaknya. Baik, alhamdulillah insyaallah kita akan bahas tema yang sangat menarik tentunya, tapi bersama kita juga sudah ada qori kita yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita pada episode kali ini tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ya. Bagaimana Ustadz menurut pandangan Ustadz? Dua kota yang luar biasa ya. Kalau kita berbicara dua kota ini nggak akan ada habisnya. Masya Allah ya. Ya banyak sekali yang mendambakan, kalau orang Indonesia nih ya, pengen datang ke sana. Nah itu dia. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan kesempatan, kita diberikan kesempatan untuk ziarah ke Makkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya nanti banyak sekali ayat-ayat yang akan dibahas betul, terkait dengan keutamaan kota Mekah dan Madinah. Dan insya Allah kita akan bahas bersama narasumber kita yang sangat kompeten. Beliau merupakan Direktur Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz. Ya. Baik, Ustadz Mukhlis, insya Allah tema pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ustadz, setiap kita sebagai seorang muslim tentu ada rasa kerinduan untuk mengunjungi dua kota tersebut, Ustadz, kota Mekah dan kota Madinah. Nah mungkin boleh Ustadz di-spill atau dibocorkan gitu ya untuk jamaah yang di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah terkait apa saja sih keutamaan di balik atau yang terdapat pada kota Mekah dan kota Madinah. Silakan Ustaz, mohon izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ibu-ibu yang ada di studio yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga pemirsa TVRI dimanapun berada. Kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta ini selalu memberikan kelebihan antara satu dengan lainnya. Antara nabi dan rasul saja ada yang diberikan keutamaan dibanding yang lainnya. Begitu juga antara tempat, waktu, ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur menjelang subuh, sepertiga malam yang terakhir itu berbeda dengan waktu lainnya. Ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah kita akan kupas lagi diskusi kita lebih dalam lagi. Tapi setelah yang satu ini, para pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ustaz Mukhlis, mohon izin Ustaz untuk dilanjutkan pembahasan tadi Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keutamaan dalam berbagai ciptaannya. Antara Nabi dan Rasul saja ada yang diberikan keutamaan dibanding yang lainnya. Hari-hari dalam seminggu ada yang diberikan kelebihan. Hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Begitu juga 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dalam sehari pun ada waktu-waktu yang diberikan keistimewaan. Sepertiga malam yang terakhir. Kemudian waktu setelah subuh. Kemudian sholat asar dan lain sebagainya. Ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat. Ada tempat-tempat yang diberikan keutamaan. Nah, di antara sekian banyak tempat itu ada 3 yang utama. Yang di situ disebut sebagai tanah suci, yaitu Mekkah, Madinah, lalu kemudian tempat Masjidil Aqsa berada. Dalam satu hadis bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kalau mau mengadakan perjalanan, utamakan ketiga tempat ini dulu sebelum yang lainnya. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang Mekkah Madinah. Karena 2 kota ini yang hampir tidak bisa lepas dari ingatan kita, dari aktivitas kita sebagai muslim. Kota Makkah karena di situ ada Ka'bah Baitullah yang setiap hari dalam sholat kita menghadap ke Ka'bah. Dan di Madinah itu, Madinah adalah kotanya Rasulullah yang menjadi teladan kita, yang menjadi panutan kita. Maka setiap hari hati kita itu terpaut kepada 2 kota ini. Jadi ini 2 kota yang sangat istimewa sekali. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini kita diberikan kesempatan untuk berkunjung kepada 2 kota suci itu. Amin. Dan tentu saja kita tidak hanya membahas tentang keutamaannya, tetapi juga kita ingin melihat bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air kita. Ya, jadi kota Makkah itu adalah simbol kota suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabiullah Ibrahim, dan kota Madinah itu juga disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan hanya persoalan kota dengan letak geografisnya, tetapi ini adalah kota yang di situ ada Baitullah, yang di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam hidup kita ini kita tidak bisa melepaskan dari 2 kota itu. Untuk memulai kajian tentang keutamaan 2 kota ini, terutama kota Mekkah, ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan tema kita ini. Saya persilahkan mungkin Ustaz Mahfuzul. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن
كفر فإن الله غني عن العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu pun dari seluruh alam. Dua ayat ini menjelaskan tentang beberapa keutamaan kota Mekah. Pada ayat yang pertama tadi, ini ada dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini termasuk dalam surah-surah yang turun pada periode Madinah. Di situ dijelaskan bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun itu adalah yang ada di Mekah itu. Itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekitar 1900 tahun sebelum Masehi. Itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail inilah yang membangun Ka'bah. Wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Masjidil Aqsa itu setelahnya. Masjidil Aqsa itu yang bangun adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Walaupun ada dalam satu hadis dikatakan rumah ibadah yang pertama itu adalah yang di Mekah, Masjidil Haram. Lalu kemudian Masjidil Aqsa, Nabi ditanya berapa jarak antara keduanya? Arba'un, 40 apa? 40 tahun, Nabi diam. Ada yang mengatakan berdasarkan riwayat ini, itu Masjidil Aqsa memang sudah ada waktu itu. Nabi Sulaiman itu yang meninggikan, yang membangun kembali. Nah, itu dikompromikan sedemikian rupa. Lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu apa? Tadi dalam terjemahan diartikan dalam kurung Mekah. Ini karena Bakkah itu orang Arab biasa juga membalikkan huruf ba itu dengan mim. Jadi Bakkah jadi Makkah. Ada lagi yang berkata bahwa Bakkah ini bahasa aslinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari Kaldan. Dari Kaldan itu perbatasan antara Syria dengan Turki. Ya, dari Kaldan sana. Mereka biasa menyebut nama kota itu seperti Ba'labak. Ba depannya itu. Jadi Bakkah, Makkah jadi Bakkah. Tapi kata Bakkah dengan Makkah ini memiliki makna yang hampir sama. Apa itu? Az-ziham. Jadi Makkah itu salah satu maknanya, Makkah ya muku, Bakkah ya buku, itu artinya padat. Dari namanya saja sudah mencerminkan bahwa kota Makkah itu memang akan dipadati oleh orang. Dan ini adalah bagian dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Agar hati manusia itu dibuat tertarik untuk datang ke sana. Saya mendengar data terakhir tahun 2024 itu yang datang ke Saudi Arabia untuk umroh dan haji itu 18 juta orang. Tanpa ada promosi. Orang datang sendiri. 18 juta orang. Jadi
itu digerakkan berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, tempat yang diberkahi. Di situ ada Baitullah, dan dalam satu riwayat dikatakan 75 nabi itu pernah datang bertawaf di Ka'bah itu. Kita tahu 75 nabi itu karena nabi-nabi dan rasul itu ada yang disebut dalam Al-Quran, ada yang tidak. Yang disebut hanya 25. Yang tidak disebut, yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran itu jumlahnya hampir 330-an, bahkan lebih. Itu ada 75 yang pernah bertawaf di Ka'bah. Ini salah satu keutamaan kota itu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz diskusi kita, dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, agar semakin luas dan dalam lagi wawasan kita terkait dengan tema kita yang akan diskusi kita, tema kita yaitu tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah, maka kita akan hadirkan kembali narasumber berikutnya. Beliau merupakan pimpinan Rumah Quran Umar bin Khattab Parung Bogor. Langsung saja kita sambut guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hanafi Usman MA. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Kiai sehat. Ya, silakan Ustaz. Ya, Ustaz Hanafi. Episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah. Tadi sudah sempat diulas oleh Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi terkait bagaimana keistimewaan kota Mekah dan Madinah. Mungkin mohon izin untuk ditambahkan Ustadz terkait ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Segala puji bagi Allah. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah TVRI dimanapun berada, ibu-ibu yang solehah yang ada di studio, dan juga para kiai, para ustadz sekalian. Jadi salah satu keutamaan dari kota Mekah dan Madinah, Ustaz, kalau kita sholat di kota Mekah, Masjidil Haram khususnya, Nabi menyampaikan dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali dibandingkan kita sholat di tanah air. Jadi rasanya di antara kita tidak ada yang sanggup Ustadz mengelilingi 100.000 masjid. Ibu-ibu pernah sholat 100.000 masjid selama ini? Maka ketika kita sholat di Masjidil Haram, Allah memberikan pahala sama seperti 100.000 masjid yang sudah kita sholat. Maka salah satu tempat yang memang sangat dirindukan Ustadz, sangat diharapkan, sangat menjadi kerinduan yang mendalam untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah Masjidil Haram. Makanya ketika kita berangkat ke sana itu berkah yang sangat luar biasa. Sekali kening kita ini menyentuh lantai dari Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkan 100.000 kebaikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga nanti kita suatu saat semua Allah panggil untuk bisa sujud berzikir di rumah Allah Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya luar biasa. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa ya Bu ya, yang membuat kita semakin rindu untuk mendatangi kota Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk hadir ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan nanti diskusi kita. Untuk itu para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Masih dengan tema keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ustaz Hanafi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sudah di-spill ya, sudah dibocorkan tentang salah satu keutamaan kota Mekah dan Madinah. Nah, jadi ada pertanyaan Ustaz. Kenapa sih mungkin ada hal yang rahasia yang terbesar gitu ya? Kenapa sih Allah itu memuliakan kota Mekah itu sendiri Ustaz? Apa yang bisa kita fahami di balik rahasia daripada keutamaan kota Mekah itu? Silakan Ustaz. Baik, pertama kita mengetahui, memahami bahwa salah satu tempat wilayah bumi Allah yang Allah sangat cintai, Rasulnya sangat cintai adalah Masjidil Haram, Ka'bah.
Yang kedua, tentu Allah juga sangat memuliakan hambanya yang terlahir di kota itu, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah begitu cinta dengan baginda Nabi, terlahir di kota ini, dibangun sebuah bangunan pertama kiblat umat Islam, tempat ibadah utama berada di wilayah ini. Dan tentunya Ibu sekalian, wilayah ini terjaga kesuciannya. Rasanya kalau kita berangkat umroh, kita berhaji, tak berani kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersit itu tanda keinginan kita untuk tidak melakukan kemungkaran kepada Allah, maksiat kepada Allah. Bahkan sampai kita, ibu-ibu kalau kita berada di sana, tak berani kita berkata-kata yang tidak baik. Ini membuktikan betapa Allah mencintai tempat ini. Sampai kita pun yang datang dari tanah air tak berani berkata-kata jelek di tempat ini. Walaupun setelah pulang dari sana, terulang lagi. Nah, jadi begitu nyampe di sana itu terjaga betul. Bahkan mau gosip pun gak berani. Saudara kita langsung mengingatkan, ini di tanah haram. Begitu landing di Bandara Soekarno-Hatta, berubah. Lanjut lagi. Artinya betapa mulianya tempat ini, sehingga dalam hati hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi datang ke tempat itu terjaga sampai tingkat keperasaan, berkata-kata jorok pun tidak berani di tempat ini. Kira-kira begitu Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin beralih ke Ustaz Mukhlis ini. Ustaz, sering kita mendengar kota haram gitu ya. Mengapa kota Makkah dan Madinah itu disebut kota haram Ustaz? Mohon izin jelaskan Ustaz. Haram itu apa? Haram itu lawan dari halal. Halal itu boleh. Haram itu terlarang. Tidak boleh, terlarang. Terlarang itu karena di kota ini ada banyak hal terlarang untuk dilakukan. Dilarang untuk berperang, dilarang untuk berburu. Binatang-binatang yang ada di Mekah, Madinah itu tidak boleh diburu. Apalagi dalam keadaan ihram. Pohon-pohon yang ada di sana tidak boleh ditebang, terutama oleh orang yang sedang berihram, berumrah atau berhaji. Jadi ada sejumlah larangan. Bahkan ada batas-batasnya. Jadi keharaman kota Mekah, itu kan kalau kita dari Jeddah itu ada batas tanah haram. Itu ada patok-patoknya terjaga. Dari sejak kapan kota Makkah itu diharamkan menjadi tanah haram? Dalam satu hadis dikatakan itu diharamkan sejak yauma khalaqas samawati wal ard, sejak langit dan bumi ini diciptakan. Maka kota Makkah itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura itu adalah induk dari negeri-negeri. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika bumi ini diciptakan, yang pertama kali ditarik itu dari Makkah. Dikembangkan gitu. Itu dalam satu riwayat begitu. Nah, jadi ada keistimewaannya. Patok-patoknya itu terjaga sampai sekarang. Bahkan Nabiullah Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, minta ditunjukkan manasik. Rabbana arina manasikana. Itu dituntun. Batas-batasnya itu. Yang sampai sekarang dijaga, ada patok-patoknya. Yang membatasi tanah haram itu. Termasuk non-muslim tidak boleh memasuki wilayah itu. Nah, keharaman Makkah itu Nabiullah Ibrahim yang membuat batasannya. Kalau Madinah itu yang membuatnya atas perintah Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada batas-batasnya. Nah, itu maka kemudian ada beberapa larangan, ya termasuk tidak boleh kita berkelahi, tidak boleh berperang. Dulu itu orang-orang di sekitar kota Makkah, termasuk juga Madinah, itu selalu ada penculikan, perampokan, peperangan. Tapi kalau di wilayah kota Makkah, mereka tidak lakukan itu. Nah, ini berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya kira ada ayat yang sangat relevan dengan ini yang bisa kita dengarkan dulu dari Ustaz Mahfuzul Khuluqi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang rukuk dan sujud. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah, negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ayat 125 tadi menjelaskan jaminan Allah. Jadi kota suci Mekah itu memang sudah dipersiapkan sebagai pusat peribadatan umat manusia. Maka diperintahkanlah Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk mensucikan, membersihkan itu. Jadi sudah dipersiapkan sebagai tempat pusat peribadatan. Nah, ayat 126 itu ada jaminannya. Bagaimana kalau orang banyak datang ke sana nanti? Karena mathabah itu tempat destinasi, tempat tujuan orang. Dan tadi dalam ayat yang pertama dibacakan dalam Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait, kita diwajibkan untuk ke sana memang, untuk berhaji. Lalu sarana prasarannya bagaimana? Sudah dijamin juga berkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, dijamin rasa amannya. Karena yang paling vital itu adalah rasa aman dulu, Bu. Kalau orang tidak aman itu gimana kita akan ke sana? Yang kedua, dicukupi dulu pangannya, kebutuhan materinya. Maka doa Nabiullah Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ciptakan rasa aman di sini dulu. Yang kedua, jangan sampai orang cemas nanti takut lapar. Warzuq ahlahu minas samarati. Nah, kita tahu dulu kota Mekah itu adalah lembah, bebatuan, tidak ada pepohonan. Gersang, biwadin ghairi dhi zar'id. Ketika Nabiullah Ibrahim pertama datang ke situ, meninggalkan istri dan anaknya, itu lembah yang tidak berpohon, tidak bertuan di situ. Lalu kemudian didoakan, warzuq ahlahu minas samarat. Konon dalam satu riwayat ketika Nabi Ibrahim berdoa begitu,
sebongkah tanah dari negeri Syam yang dikenal sangat subur. Negeri Syam sekarang itu Syria, Palestina, Jordania, Lebanon, itu kan daerah yang sangat subur. Konon sebongkah tanah dari sana dipindahkan ke kota Mekah. Jadilah kota Taif itu. Di mana kalau kita lihat Mekah itu penuh dengan bebatuan, bukit, kota Taif yang tidak jauh dari itu subur sekali di sana itu. Jadi begitulah cara Tuhan mempersiapkan kota Mekah untuk menyambut manusia datang beribadah ke situ. Sudah disediakan sarana prasarananya. Doa Nabi Ibrahim itu pertama bermohon agar kecukupan buah-buahan, pangan di situ hanya untuk orang yang beriman. Warzuq ahlahu man amana billahi wal yaumil akhir. Ini sangat eksklusif. Tapi Allah mengatakan qala wa man kafar. Yang kafir juga. Jadi rezeki Allah itu tidak dibatasi pada yang beriman dan yang berakhir. Bedanya kalau yang kafir ini hanya diberi kenikmatan sejenak. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ya, itu bedanya. Jadi sedemikian rupa Allah mempersiapkan kota Makkah untuk didatangi oleh umat manusia untuk beribadah ke situ. Jadilah dia tempat perjumpaan manusia dan dari situlah terbangun sebuah peradaban manusia. Jadi Makkah itu bukan hanya pusat peribadatan tapi juga pusat peradaban. Dan ini kemudian dilanjut ke Madinah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Madinah menjadi kota suci yang kedua. Dan kita saat ini sangat dianjurkan untuk berkunjung ke kedua kota suci itu, karena di kota Madinah ini ada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpendam di situ. Orang yang selalu kita rindukan, yang selalu kita sebut-sebut namanya setiap hari. Terbaring jasadnya di situ. Dan para ulama memberikan contoh betapa cara memuliakan kota itu. Misalnya Imam Malik. Imam Malik itu imamnya ahli Madinah. Dia seorang ahli hadis, pendiri madhab Maliki. Saking ingin menghormatinya kota Madinah itu, kalau masuk kota Madinah itu dia turun dari kudanya. Dia tidak mau berada di atas kendaraan kuda itu karena kuda itu menapak tanah yang di situ ada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah jaminan dari Al-Quran, kalau ada siapapun, dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada siapapun yang berdosa, lalu kemudian datang ke tempat kota Madinah, berziarah kepada Rasulullah, lalu memohon ampunan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berbicara tentang kedua kota ini, kita tidak hanya berbicara soal letak geografisnya, tapi kita bicara tentang di situ ada Baitullah, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak hal yang bisa kita tarik pelajaran dari situ untuk kita terapkan dimanapun kita berada. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, luar biasa ya, semakin menambah kerinduan kita ya, ibu-ibu semua dan pemirsa yang ada di rumah untuk bisa hadir ke sana. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema kita yaitu tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ustaz Mukhlis, tadi sudah disampaikan bahwasanya salah satu mulianya kota Madinah itu karena di situ terkubur jasad Rasulullah SAW. Tentunya masih banyak keistimewaan yang bisa kita gali di balik di dalam kota Madinah itu sendiri. Ustaz, mohon izin untuk penjelasannya, Ustaz, silakan. Rasulullah SAW tinggal di Madinah itu 10 tahun. Di situ beliau membangun masyarakat. Jadilah Madinah itu sebagai kota yang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah atau kota yang disinari. Dulu namanya Yathrib. Yathrib itu konotasi negatif. Maka kemudian diganti menjadi Al-Madinah. Karena kota ini menjadi tempat hijrahnya Nabi, maka disebut juga Darul Hijrah.
Dalam 10 tahun itulah Nabi berhasil membangun tatanan masyarakat. Bayangkan 13 tahun di kota Makkah, beliau berdakwah, 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan, bahkan sampai pergi ke Taif, itu hanya beberapa gelintir orang saja yang menyambutnya. Tapi di Madinah, sambutannya sangat luar biasa. Dimulai dari saat orang-orang Ansar itu datang berhaji, lalu berbaiat di Aqabah, mereka kembali berjanji untuk menyebarluaskan ajaran Islam, sambutannya sangat luar biasa. Saat Nabi Hajjatul Wada tahun ke-10, jumlah orang yang ikut bersama Nabi haji itu, jumlahnya sudah tidak kurang dari 120.000 orang. Bayangkan dari hanya beberapa puluh atau beberapa ratus orang saja, berapa puluh orang yang ikut hijrah ke Madinah, lalu berkembang menjadi hampir 120.000 yang berhaji bersama Nabi tahun ke-10 Hijriah itu. Perkembangannya sangat pesat sekali. Dan dari kota Madinah ini kita banyak belajar, Bu. Bagaimana membangun dan menata masyarakat. Karena semangat yang dibangun oleh Rasulullah, semangat yang dipegang oleh Rasulullah dalam membangun kota Madinah itu adalah semangat persaudaraan. Semangat cinta dan kasih sayang, Bu. Ini banyak yang bisa kita pelajari di kota Madinah ini. Salah satunya adalah dalam satu ayat yang menjelaskan keutamaan kota Madinah dan penduduknya yang ada dalam surat Al-Hasyr. Mungkin Ustaz Mahfuzul Khuluqi bisa membacakannya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Orang-orang Ansor yang telah menepati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini ayat yang sangat penting sekali, menggambarkan bagaimana masyarakat Madinah itu terbangun. Kita tidak hanya bicara soal kota ini, tapi bagaimana penduduk kota itu hidup. Dibangun atas dasar semangat persaudaraan, cinta, dan kasih sayang. Orang-orang Ansar, penduduk pribumi kota Makkah itu terdiri dari banyak suku. Yang paling terkenal itu Aus dengan Khazraj. Ini dulunya perang saudara, Bu, 120 tahun. Gak pernah selesai. Tapi mereka dipersatukan oleh Islam. Jadilah mereka kaum Ansar. Inilah yang dalam satu surat dikatakan walladzina was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu an. Sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Ansar ini menyambut dengan sukacita kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dulu itu mereka dipersaudarakan Nabi. Nabi titipkan yang datang dari Makkah, kamu bersaudara dengan ini ya, tinggal di sini. Bahkan seorang
yang bernama Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf dari Madinah, dari Makkah. Kekayaannya digaris, dibagi dua. Silahkan kau ambil. Bahkan dia punya 2 istri, dia katakan kalau kau ingin salah satunya silahkan. Rela melepas itu demi kecintaan kepada saudaranya. Lalu kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dulu awalnya itu rampasan perang hanya dibagikan kepada orang muhajirin. Orang ansar yang ikut perang nggak dapat. Nggak ada rasa iri dalam hati mereka. Bahkan lebih tinggi dari itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka yang datang dari Makkah walaupun mereka sendiri juga berkekurangan. Itu pernah ada satu cerita Abu Talha diminta untuk menjamu tamu, Nabi tidak bisa bantu karena tidak ada punya apa-apa di rumahnya. Dipersilakan sahabatnya untuk membantu, Abu Talha siap. Dia tanya ke istrinya, juga tidak ada makanan sebenarnya di rumahnya. Hanya ada sepiring nasi, sepiring makanan untuk anaknya. Apa kata Abu Talha? Ini ada tamu kita akan muliakan. Nanti anak kita ini cepat suruh tidur. Lalu nanti kalau tamu kita ini datang, kau pura-pura betulkan itu lampu. Dan buat agak buram sedikit. Sehingga dia tidak lihat kita sebenarnya juga lapar. Datanglah tamu itu, makanan yang hanya sepiring itu diberikan kepada tamunya. Walaupun sebenarnya anaknya belum makan, dia pun tidak makan. Lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walaupun mereka juga berkebutuhan. Ini semangat altruisme, semangat ithar yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dan saya kira kita perlu banyak belajar dari penduduk Madinah. Bahkan bukan hanya penduduk Madinah, tetapi juga kita dapati bagaimana gunung Jabal Uhud yang dikatakan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jabal Uhud itu mencintai Rasulullah. Rasulullah mencintai Jabal Uhud. Bagaimana batang kurma yang biasa digunakan Nabi berkhutbah, lalu setelah jadi mimbar, Nabi tidak gunakan lagi, lalu dia menangis, menjerit. Semua orang yang ada di masjid itu mendengar, rindu karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah. Lalu begitu dipegang oleh Rasulullah, diam. Ada kecintaan. Bukan hanya Rasulullah kepada penduduk Madinah, tetapi juga kepada seluruh yang ada di Madinah, dan bagaimana seluruh yang ada di Madinah pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami pun akan memberikan kesempatan para pemirsa semua yang ingin bertanya dan menyampaikan keluh kesahnya terhadap narasumber kami. Dan inilah kesempatannya, untuk itu kami akan tayangkan video VT berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa Nabi Muhammad memilih hijrah ke kota Madinah daripada ke kota lainnya? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memahami betul Ustadz bahwa kota Madinah ini awalnya kan daerah yang memang luar biasa. Penyakit di sana ya, wabah ada di sana, tidak terurus ya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memilih kota ini untuk menjadi tempatnya untuk hijrah. Pertanyaannya kenapa? Satu, karena salah satu sifat dari masyarakat Madinah itu welcome. Kalau bahasa kita sekarangnya Bu, sangat menerima siapapun yang datang ke sana. Dan itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Di samping tentu tempat ini Allah sudah memberikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memang berhijrah ke tempat ini. Tapi secara kultur masyarakatnya itu sangat menerima dengan orang-orang baru. Nah, makanya kalau kita berangkat umrah, coba Ibu bedakan. Ketika kita beribadah di kota Madinah dengan kita beribadah di kota Mekah, itu beda. Waduh, kalau di Mekah kita lagi sujud Bu, lewat aja tuh kepala kita kaki orang, wow. Ya kan? Haji. Tapi di kota Madinah kita tidak menemukan itu. Santun sekali. Masyarakatnya santun. Ya? Kita tidak menemukan kalimat-kalimat yang haji, hampir tidak ada. Paling kalau saat ini karena kita masuk ke Raudhah itu mengantri, di situ saja ada para penjaga-penjaga yang mengarahkan kita untuk berbaris dengan rapi. Tapi kalau masyarakatnya enggak.
Insya Allah, apalagi kalau ibu-ibu jamaah seneng banget kan kalau belanja. Wah, itu luar biasa itu. Rayuan orang-orang Madinah mengajak kita. Ya, bagi kita kaum-kaum bapak-bapak ini kalau berjenggot panjang dilus-lus jenggot kita. Saking menunjukkan adab akhlak. Ya, jadi Rasul itu tertarik dengan bukan tertarik. Allah mengarahkan memilih kota ini karena memang masyarakatnya memang luar biasa. Lembut, baik-baik. Dan kita melihat ketika baginda Nabi SAW nyampe di kota Madinah, kan disambut dengan gegap gempita, kira-kira begitu. Sampai tola al-badru alaina, disambut Nabi dengan kebanggaan. Di sini menawarkan, kepingin rumahnya dihampiri oleh Nabi, nginep di rumahnya Nabi. Maka Nabi memilih rumah 2 anak yatim. Nabi tidak memilih. Nah, begitu. Itu gegap gempitanya. Nah, beda kita sekarang. Kalau ada ustadz, nggak ada keinginan untuk menawarkan. Di mana nih ustadz? Biarkan aja ustadz itu hujan keanginan. Nah, tapi kalau masyarakat kota Madinah nggak seperti itu. Bukan masyarakat di sini, bukan masyarakat di Indonesia, masyarakat lain. Kira-kira begitu. Tapi kalau masyarakat Madinah, semua berlomba-lomba untuk mengajak baginda, ayo Nabi ke tempat saya, ayo baginda Nabi ke tempat ini. Karena itu, jadi luar biasa psikologi, akhlak, adab daripada masyarakat Madinah. Makanya ketika kita umrah juga beda, Bu. Ketika kita di Mekah, kita pun kadang-kadang pertama kita dilangkahin sahabat. Besoknya pas kita ke masjid, kita pun udah berani melangkahin orang. Nah, kira-kira begitu. Tapi begitu kita di Mekah, di Madinah, enggak berani kita. Di samping, bahkan Ibu, kami diajarkan oleh guru kami, Ustadz izin, ketika kami meletakkan sendal saja, ketika kita keluar dari masjid, itu guru kami menyampaikan pelan-pelan. Kenapa Ustadz? Ada jasad baginda Nabi di sini. Saking segitunya adab kita, menjatuhkan sendal. Ibu pasti ingat semua yang sudah pernah ke sana. Bagaimana sendal? Macam-macam bunyinya. Ya kan? Sudah kayak rabana, teplak, teplok, teplak, teplok. Tapi kita diajarkan oleh guru kita meletakkan sendal pun itu beradab, tidak bunyi. Karena ada jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita meletakkan sendal, Bu, itu menunjukkan adab, etika, akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya hanya sampai di masjid, Dad. Begitu pulang dari masjid teplak-teplok lagi. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan kembali. Para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami, masih dengan tema keutamaan kota Mekah dan Madinah. Alhamdulillah tadi sudah kita bahas bersama narasumber kita, diskusi kita sangat luar biasa. Tadi pun juga sudah ada yang bertanya dari pemirsa yang ada di rumah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu yang ada di studio yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Bunda. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dewi dari IPMI Tangerang Selatan. Izin bertanya Ustadz, jika seorang hamba beliau datang ke Mekah dan Madinah dalam kondisi masih penuh dengan dosa dan maksiat, dan dilalahnya mendapatkan panggilan untuk haji atau umroh. Pertanyaan saya, apakah ketika hamba ini di sana langsung mendapatkan ganjaran kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala berada di kota Mekah dan Madinah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Muflis. Ganjaran kehinaan. Ya. Ya, sering memang ada cerita-cerita, Bu, ya. Katanya kalau suka jahil di negerinya, nanti di sana dibalas. Langsung dibalas, begitu, Bu, ya. Itu ya, Mas. Iya. Ya, jadi memang begini. Keistimewaan kota suci Mekah dan Madinah. Kalau kita kunjungi dengan berhaji atau berumroh, ya. Bahkan dari satu umroh ke umroh yang berikutnya, haji ke haji yang berikutnya, ini memang menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa kita, Bu.
Dan bahkan kalau kita berhaji dan meraih al-hajjul mabrur, itu balasannya nggak ada selain surga itu. Orang yang berhaji, hajinya itu diterima mabrur, dia kembali kayaumi waladathu ummuh. Seperti anak bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosanya. Jadi kita bisa bayangkan ya, dengan keistimewaan kota suci Makkah, amal ibadah kita dilipat gandakan. Ini memang menjadi bekal spiritual bagi kita yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kemaksiatan? Kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci pun akan dilipat gandakan. Wa may yurid bi ilhad fihi bil ilhad nuzikhu min adzabin. Itu juga akan dilipat gandakan. Kita melakukan dosa di tanah suci. Nah, soal balasan, apakah kita akan mendapatkan balasan kita di sana? Itu sebenarnya balasan itu bisa kita peroleh dalam waktu ketika kita hidup di dunia dan juga bisa di akhirat. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Orang bilang ada karmanya. Ya, orang bilang ada karmanya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Kadang-kadang balasan itu diberikan sesuai dengan perbuatannya. Maka sering kadang-kadang ada guyonan, ya sesuai amal perbuatan. Karena memang kaidahnya begitu, al-jaza'u min jinsil amal. Maka jangan jahil lah. Dan cepat atau lambat, di tanah suci atau bukan di tanah suci, itu akibatnya akan kembali kepada kita juga. Hanya kadang-kadang orang sering berimajinasi, berhalusinasi, jangan-jangan dulu karena ya sebenarnya ada positifnya juga. Tapi walaupun kadang-kadang belum tentu juga, gitu ya. Walaupun kadang belum tentu juga. Sehingga kadang-kadang ada guyonan itu, orang yang mau berangkat haji atau umroh, tiba-tiba tidak bisa bangkit dari kursinya, teriak-teriak, merasa dosa-dosanya yang lalu, padahal dia lupa sabuknya belum dibuka. Itu kan akibat halusinasi. Gitu ya. Sudah ingat dosa-dosanya yang mana-mana, rupanya dia lupa. Iya, Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang lain. Silakan, Ibu ada yang bertanya? Ya, silakan Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Nama saya Neneng dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, IPMI PD Tangerang Selatan. Pertanyaannya, benarkah apabila kita berada di kota suci, doa-doa kita akan diijabah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanafi mohon izin untuk jawab, Ustaz. Baik, Silakan, Ustaz. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang berbahagia. Memang Allah itu luar biasa adilnya. Di mana letak keadilan Allah? Salah satunya adalah lewat pertanyaan Bunda tadi. Apakah ketika kita di tanah suci itu doa kita diijabah? Di tanah suci Allah siapkan tempat untuk berdoa. Doa kita agar diijabah ada tempatnya. Di antaranya itu Hijr Ismail. Itu tempat mustajab doa kita di sana. Kalau di Hijr Ismail nggak bisa gimana Ustaz? Masih ada multazam. Kita bisa memegang berdoa di sana. Dan kalau di kota Madinah ada lagi Bunda, tempat yang mustajab doa kita. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari riyadatun min riyadatil jannah. Ibu senang nggak dikasih bunga? Senang. Baru satu dikasih bunga sama bapak, ibu 1 tahun 2 tahun nggak pernah lupa. Apalagi kalau dikasihnya bunga bank, nggak terus. Ini bunganya ini tamannya ini taman surga kata Rasulullah. Maka di tempat-tempat ini adalah tempat yang sangat mustajab kita berdoa. Kalau di sana Allah siapkan tempat yang mustajab untuk berdoa, kalau di tanah air, karena tidak semua umat baginda Nabi, di situ adilnya Allah, tidak semua umat baginda Nabi bisa nyampe ke sana, Allah siapkan waktu-waktu yang mustajab. Nah, jadi kalau kita ke sana, memang harus yakin doa kita pasti mustajab.
Apapun yang kita inginkan ketika kita nyampe di sana, kita minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan semua. Makanya jangan sembarangan terbesit seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Saya punya pengalaman Ustaz pribadi. Jadi ketika ana sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba ada saudara kita dari negara lain sholat di samping ana. Dan terbesit dalam hati ana. Aduh, ana tidak nyaman nih sholat di samping beliau. Karena ada aroma yang kurang enak. Ana pindah ke depan. Dia menyusul ke depan, samping saya juga. Di depan, pindah ke depan ketika mau sholat, ana pindah ke depan. Dia datang juga ke samping saya. Saya bilang ini doa saya dijawab betul memang sama Allah. Artinya saya harus nikmati. Ya, nikmati 12 rakaat karena kebetulan Ramadan. Saya nikmati wangian-wangian itu sampai selesai. Kemudian saya salaman sama beliau, saya cium tangannya. Nggak bisa, Ustaz. Memang di tempat itu jangan sembarangan. Tapi kita juga tak boleh lebay, Ustaz. Ya kan? Orang-orang Indonesia ini kan, maaf, secara fisik kan kita kecil-kecil, sederhana. Tiba-tiba kita sholat di sana, ketemu dengan saudara-saudara kita dari Afrika, dari Turki, dari segala macam negara yang besar-besar. Tiba-tiba kesikut. Jangan-jangan ini malaikat yang nyikut saya. Bukan, itu bukan malaikat yang menyikut. Karena memang orangnya besar-besar, kita kecil di bawah, ya wajar kita kesikut. Ya kan Bu? Bahkan Ustaz, ada teman saya cerita. Ustaz, saya terlat nih katanya. Selat masuk ini, sudah azan, tidak bisa masuk ke dalam. Dia sholat di pinggiran depan hotel. Begitu dia sujud, kan kalau udah di luar nggak teratur sapnya Bu. Kadang di depan perempuan, di belakang laki-laki, ya kan? Kadang di belakang kita lagi perempuan, sudah tidak teratur. Jadi begitu dia sujud, ruku sujud, tiba-tiba dia masuk, wih kok gelap ini. Ada apa ini kok gelap sekali. Begitu dia angkat kepalanya, termasuk dia masuk ke bajunya ibu-ibu dari Afrika. Bukan azab itu, memang sudah kejadian. Jangan nanti nyampe di tanah air dibilang azab. Jadi doanya Bunda, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu jamaah yang lain yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marda dari IPMI Tangerang Selatan. Mau bertanya Pak Ustadz, mengapa bila kita memasuki kota Mekah dan Madinah itu sering tersentuh, terharu, dan menangis bahagia? Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mukhlis mau izin untuk jawab Ustaz. Doa Nabi Ibrahim Bu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati kalbu manusia itu tertarik untuk ke sana itu. Jadi daya tariknya itu sangat luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, tentu ketika kita berada di tempat yang dikatakan tadi dalam surat Ali Imran, mubarakan, tempat yang diberkahi. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan yang berlimpah. Kebaikan itu bukan hanya bersifat materi, tapi juga kebaikan dalam bentuk yang imateri, non material. Itu bisa kita rasakan. Ada rasa ketenangan. Bahkan tadi dikatakan wa ja'alnal baita mathatan lin-nasi wa amna. Memang di situ ada rasa aman, rasa nyaman, ada ketenangan tersendiri, ada ketenangan batin yang bisa kita rasakan. Maka betul tadi ya. Jadi di dua kota suci itu kadang kita bisa menemukan titik alam di bawah sadar kita ini, kita kembalikan lagi, kita munculkan. Walaupun setelah kembali mungkin hilang lagi. Tapi itulah keistimewaan dua tempat tersebut yang mampu menggerakkan jutaan, hati jutaan manusia, miliaran manusia. Untuk kembali kepada kesadarannya, kesadaran spiritualitasnya. Nah, maka dalam situasi itulah kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah ketika kita berada di sana, melakukan kebaikan, dan kita harapkan kebaikan itu bisa lestari setelah kita kembali dari sana.
kita jaga kelestariannya, keberlanjutannya. Itu sebenarnya. Maka ya kita perlu memang bila ada kesempatan, bila ada rezeki untuk sering-sering ke sana. Untuk sekedar mengecas kita punya kalbu ini. Kesadaran beragama kita kembalikan lagi. Ya. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, kami berikan satu kesempatan lagi. Silakan Ibu yang ada yang mau bertanya, ya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya dari Majelis Taklim Miftahul Jannah IPMI Tangerang Selatan. Izin bertanya Pak Ustadz, kita sebagai umat Muslim tentu ingin sekali pergi ke Tanah Suci Mekah, baik itu menunaikan ibadah haji atau umroh. Pertanyaannya, kalau kita ingin jadi ibadah kita jadi istilahnya haji yang mabrur atau umroh yang mabrur, itu adab-adab apa saja yang harus kita perhatikan, adab dalam berbicara, berperilaku atau yang lainnya, apa yang harus kita persiapkan untuk diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Hanafi mungkin nanti dijawabnya setelah yang satu ini. Untuk itu para pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami dengan tema keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ustadz Hanafi, mohon izin Ustadz untuk dijawab pertanyaan tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Bunda sekalian yang berbahagia. Pertama memang yang harus kita perhatikan, karena kita berangkat ke sana ini bukan hanya rihlah jalan-jalan, tapi kita ke sana kan ibadah. Sudah ibadah, kita berjumpa juga dengan baginda Nabi karena makam Nabi ada di sana. Samping itu juga kita merasa di sana itu sangat dekat dengan Allah. Maka yang perlu pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah sumber rezeki yang kita gunakan. Agar ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbernya harus jelas. Harus jelas kehalalannya, harus jelas ketoyibannya. Agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun soal mabrur tidak mabrur itu cara Allah. Allah tidak pernah memberitahukan, Bu. Kita misalkan ibadah kita, haji kita, umroh kita diterima apa enggak, kan kita tidak tahu. Karena memang itu sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunjukkan. Gitu. Sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, Bapak ini pergi ke masjidnya sudah azan, Ustaz. Tapi pas hari Jumat setelah pulang umroh datang ke masjidnya jam 11. Ditanya, apakah ini sudah mabrur, Ustaz, diterima? Tanya sama bapaknya, ternyata bapaknya bukan karena sebab itu. Salah lihat jam. Salah lihat jam. Jadi yang pertama tentu rizkinya, sumber rizkinya harus diperhatikan, Ustaz. Yang kedua tentu Ibu, ketika kita berada di sana, adab-adab yang memang kita sudah nyampe di sana, dijaga betul kesucian daripada pakaian kita untuk kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mulai dari lisannya, pakaiannya, berkata-katanya. Saya Ustadz kalau berangkat dengan jamaah, kalau ada yang suami istri, terutama sudah mengambil mikot di Bir Ali, sudah berpakaian ihram, saya selalu pisahkan jamaah itu. Bapak-bapak belakang. Kenapa Ustadz? Gak usah bergabung sama ibu. Ibu bagian depan saja. Handphone matikan. Kenapa Pak Ustadz? Gak usah tanya. Matikan saja. Nanti setelah selesai baru. Karena godaannya memang luar biasa. Begitu sudah berpakaian ihram, tiba-tiba tagihan kredit nyampe. Anak sakit. Macam-macam ujiannya. Maka itu memang kita jaga. Secara pakaian kita perhatikan, secara ruh dan jiwa juga kita perhatikan. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk mohon izin Ustadz Mukhlis, boleh ditambahkan Ustadz, silakan Ustadz. Ya, kewajiban berhaji dalam surat Ali Imran itu ada catatannya, Bu. Man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah. Istita'ah itu berkemampuan. Berkemampuan dari segi materi,
berkemampuan dari segi fisik, berkemampuan dari segi mental. Maka yang perlu dibesarkan tadi rezekinya, harus dari yang halal. Lalu kemudian kesiapan fisik, harus sehat badannya, karena apalagi berhaji ya. Di situ jutaan manusia berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, pasti kepadatannya sangat luar biasa. Selain itu persiapan mental, termasuk juga di sini pengetahuannya. Kalau mau berhaji, manasiknya harus dipelajari. Kemudian begitu juga kalau umroh, bagaimana tata cara tawaf, sa'i yang benar, adab yang harus diperhatikan ketika kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca itu, bahkan termasuk baca sejarah kota itu, supaya ketika kita hadir ke sana, kita hadir dengan kesadaran, bukan hadir asal ikut-ikutan. Ikut baca doa pun ikut dia berjamaah. Ini harus dibangun kesadaran itu dengan pengetahuan. Itu yang pertama harus dilakukan. Jadi ilmu, amal, hal baru kita akan dapat nanti. Itu 3 hal yang utama. Kalau kita ingin betul-betul ibadah yang kita lakukan di sana itu membuahkan hasil yang kita inginkan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk itu, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sudah panjang lebar kita berdiskusi bersama dan tentunya kita ingin mendapatkan kesimpulan dari narasumber kita sebagai kesempurnaan pemahaman kita dalam diskusi kita pada kali ini. Dan untuk yang pertama mohon izin untuk diberikan kesimpulan Ustadz Hanafi. Silakan Ustadz. Baik. Ya. Bapak Ibu pemirsa TVRI dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keberkahan daripada kota Mekah dan kota Madinah, ada 2 hal. Kenapa segala sesuatunya semuanya ada di kota Mekah? Karena di kota Mekah ada Ka'bah dan tidak pernah putus sholat. Di Madinah juga mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kenapa di Madinah juga mendapatkan keberkahan yang luar biasa? Karena ada makam baginda Nabi di dalamnya dan juga tidak pernah putus sholat. Maka keberkahan dari kota Mekah Madinah itu kalau hendak kita bawa ke tanah air, jangan pernah tinggalkan sholat, maka keberkahan itu pasti datang di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Selanjutnya Ustadz Mukhlis mohon izin untuk diberikan kesimpulan dan dilanjut dengan doa penutup Ustadz. Silakan Ustadz. Berbicara tentang 2 kota ini, kita tidak sedang berbicara tentang kota dengan geografisnya. Tapi kita berbicara tentang 2 kota yang hati kita itu selalu terpaut kepadanya. Karena di situ ada Ka'bah, Baitullah. Di situ ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 2 kota itu semestinya selalu mengingatkan kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan Rasulullah sebagai panutan dan teladan kita. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kota Makkah sebagai pusat peribadatan, sekaligus juga pusat peradaban. Maka melalui kota Makkah dan Madinah ini kita bisa belajar banyak. Antara lain bagaimana kita membangun masyarakat, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun komunitas itu atas dasar persaudaraan, atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Dengan itu kita akan bisa membangun masyarakat dan peradaban yang unggul. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana kota Madinah telah menginspirasi masyarakat dunia untuk membangun peradaban dan masyarakat yang inklusif, yang terbuka, yang tidak ada diskriminasi dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itulah inti dari ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu mengingat dan berzikir kepadamu,
untuk selalu mensyukuri segala karunia-Mu, dan untuk selalu beribadah dengan baik dan tulus ikhlas kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain liada'in nusukain wa ziyarati sayyidil thaqalain jaddil hasani wal husain. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu berkunjung ke kota suci-Mu, ke kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas doa yang dipanjatkan tadi, menandakan berakhirnya rangkaian acara kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi MA. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hanafi Usman MA. Kami ucapkan terima kasih kepada qori kita Ustadz Mahfuzul Khulki. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Nasyid Zufairah. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah IPMI Majelis Ta'lim IPMI Tangerang Selatan, pimpinan Ibu Dewi, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa serta kerabat kerja yang bertugas. Semoga acara ini bermanfaat, dan saya Bang Ozan serta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.